Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya Puji Susanto bersama dengan Ustadz Abdul Malik yang tidak asing lagi di mata antum sekalian. Beliau merupakan ketua bidang dakwah sosial Ma'had Al-Furqan. Pada kesempatan hari ini kita berdua kehadiran salah satu alumni Ma'had Al-Furqan. Lebih tepatnya beliau adalah kakak kelas Ana dulu, dan kami malah biasanya makan bersama. Tidak asing juga mungkin di kalangan kita, sebagian kita, terutama yang dari kota Jakarta. Beliau adalah Ustadz Muhammad Irfandi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Ini mau reuni pribadi atau kita podcast ini? Kita ngobrol santai aja. Kita kalau ngobrol santai. Podcast sepertinya kurang pantas. Oh, siap. Jadi kalau kita ngobrol pribadi, kita bicarakan nampan bersama nih nanti ya. Taib. Ustadz, Ana dengarkan Ustadz sekarang di Jakarta. Iya. Kira-kira kegiatannya apa Ustadz? Ustadz di mana ya tepatnya? Kok lihat itu loh, lihat di baju itu ada las sip. Ya. Kayak tukang las yang sip mantap gitu. Ustadz di mana Ustadz? Alhamdulillah. Taib. Jazakallah khairan Ustadz Puji, barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah saya di Jakarta sekarang, kegiatan sehari-harinya sambil kita pendidikan, juga ada kegiatan di las sip. Jadi bukan tukang las yang sip gitu ya. Maksudnya adalah kepanjangan dari Lembaga Amil Zakat Solidaritas Insan Peduli. Jadi Lembaga Amil Zakat ya. Lembaga Amil Zakat itu adalah lembaga yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah. Seperti itu, Ustaz Puji. Lembaga Amil Zakat. Iya. Itu tugasnya apa Ustaz? Kayak seolah-olah baru dengar itu Ustaz. Dulu itu ada istilah ZIS ya. Iya. Atau kalau dulu bahkan orang biasanya dengarnya Basnas. Ya, ada istilah itu. Dulu dengarnya biasanya Basnas. Bahkan sebagian orang nggak pernah dengar sama sekali Basnas. Kadang-kadang mereka tahunya Basarnas gitu. Kadang-kadang guyon dari anggota-anggota Basnas seperti itu. Ya, jadi Ustadz Puji yang dirahmati Allah SWT dan Ustadz Abdul Malik, bahwa LAS itu adalah kepanjangan tangan dari Basnas sebenarnya. Jadi Basnas itu suatu lembaga independen yang non struktural dari pemerintah ya, yang mereka itu mengelola dana zakat untuk kaum muslimin. Ya, jadi semenjak ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Basnas itu lahir. Hadir untuk menjadi solusi kaum muslimin yang ingin membayar dana zakat. Kemudian setelah itu ada di undang-undang tersebut bahwasanya masyarakat bisa mendirikan lembaga amil zakat. Jadi lembaga amil zakat ini adalah milik dari swasta atau yang didirikan oleh swasta untuk membantu tugas daripada Basnas. Seperti itu. Jadi kalau pemerintah ibarat kata mereka punya plat merahnya adalah Basnas dalam pengelolaan dana zakat, adapun masyarakat sipil mereka punya LAS. Ya, mungkin plat kuning, plat putih dan seterusnya lah kalau bahasa istilahnya seperti itu. Nah, seperti itu Ustaz Puji. Oh, jadi kita itu seandainya ingin menggalang zakat atau ingin menyalurkan zakat bisa kelas itu Ustaz ya? Bisa, bahkan untuk menjadi zakat kita itu lebih diakui oleh pemerintah, maka masyarakat kaum muslimin ya, khususnya mereka diserukan atau dianjurkan untuk memprioritaskan pembayaran zakat mereka ke lembaga-lembaga yang resmi, semisal tadi Basnas dan lembaga amil zakat yang dikelola oleh masyarakat. Termasuk LASIP ini juga. Termasuk LASIP, alhamdulillah. Jadi LASIP ini adalah lembaga amil zakat
Solidaritas Insan Peduli yang alhamdulillah kemarin sudah mendapatkan SK dari Kakanwil Kemenag Jawa Barat. Ya, dengan nomor 435 tahun 2024. Alhamdulillah. Jadi kita sebagai lembaga amil zakat yang resmi dan sudah legal di mata hukum dan di mata syariat. Kenapa? Karena kalau di mata syariat kita seperti sejarah Rasulullah SAW dulu, yaitu mengirimkan para sahabat untuk mengambil dana zakat ke kaum muslimin, orang-orang yang agnia, ya, itu secara syariat. Secara hukum kita sudah dijamin oleh undang-undang. Seperti itu, Ustaz. Alhamdulillah. Berarti kira-kira Ustaz, kita kan banyak nih dapati banyaklah flyer-flyer atau mungkin kita dapati di iklan-iklan itu ada penggalangan zakat, amal sedekah. Tapi kita nggak tahu apakah itu resmi atau tidak. Nah itu kira-kira Ustaz, seandainya itu tanpa las atau belum resmi, belum disertifikasi, itu apa resikonya Ustaz? Masya Allah, ini Ustaz Puji, jazakallahu khairan pertanyaannya. Boleh saya jawab ya Ustaz Malik? Ya, betul. Jadi urgensi kita memiliki las itu sangat penting, Ustaz, ya. Pertama karena ketika kita ingin mendirikan las sendiri itu, kita sudah didoktrin oleh pemerintah harus aman dari 3A, harus memiliki 3A. Apa itu 3A? Yang pertama, aman syar'i. Jadi nanti pengawasannya secara syariat kita itu ada di Kemenak. Dan kita harus ada Dewan Pengawas Syariahnya di Lembaga Amil Zakat. Wajib itu, sebagai syarat kita harus mendirikan Lembaga Amil Zakat. Nah, Dewan Pengawas Syariat ini yang fungsinya untuk mengaudit kita secara syariat. Sudah benar nggak cara pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakatnya secara syariat. Jadi nanti mereka yang mengaudit kita. Yang kedua, namanya aman regulasi. Nah, aman regulasi ini yaitu harus sesuai dengan undang-undang. Nah, ini nanti kita biasanya ada audit juga ini. Dari transparansinya, dari penggunaan dana dan seterusnya, kita ada auditnya seperti ini, Ustaz. Lalu yang ketiga, aman NKRI. Nah, penggunaan dana umat ini jangan sampai digunakan untuk merongrong kedaulatan Indonesia. Nah, mungkin untuk membantu jaringan teroris dan seterusnya. Seperti itu. Nah, jadi sangat penting akhirnya lembaga amil zakat ini memiliki legalitas, Ustaz, memiliki izin operasional. Nah, jadi karena akan ada pengawasan dari pemerintah dan itu dari atas, kemudian dari masyarakat sendiri. Nah, itu yang akan melihat kita. Nah, ketika kita sudah punya legalitas, kita lebih aman untuk bergerak karena kita tetap berada di koridor yang sudah ditetapkan oleh undang-undang dan diawasi langsung oleh pemerintah dan masyarakat. Nah, untuk kita tahu bagaimana lembaga itu sudah memiliki legalitas atau tidak, itu sebenarnya bisa langsung kita tanyakan. Ada nggak memiliki izin operasional atau legalitas ketika dia membuka donasi atau open program zakat infak sedekah di terbuka gitu secara eksternal gitu, ada nggak, ditanyakan, atau bisa dicek langsung di Basnas, Ustadz, bisa dicek, ditanyakan ke Basnas yang ada di pusat atau di daerah-daerah, semisal ke tingkat provinsi atau tingkat kabupaten, nanti bisa dicek di sana ada atau tidak izinnya, nomor izinnya. Dan pada tahun 2022 atau 2023 kalau tidak salah, itu Kemenak sudah merilis tuh 108 lembaga yang sudah bergerak di bidang pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah tanpa ada izin operasional. Itu bisa dicek juga itu di website Kemenaknya secara resmi, Ustaz. Jadi memang penting kita harus punya seperti itu, Ustaz. Masya Allah. Menarik, Ustaz. Masya Allah, Pak Ustaz, jazakallahu khair. Ya, jadi mungkin anak ada angan-angan ya. Jadi dakwah sosial Al Furqan ini kan mulai tahun 2018 ini kan sudah
berkiprah di dunia sosial dan dakwah. Ya, Masya Allah. Salah satunya di sosial kemanusiaan, setiap bencana kita hampir ikut terjun langsung. Cuma yang perlu ana lebih cermati lagi regulasi, Ustaz. Iya. Regulasi kami terbentur dengan izin dan sebagainya. Kami sih pengen legal ya untuk penggalangan donasi, apalagi PUB penggalangan donasi uang dan barang. Kami juga akan berusaha untuk semuanya legal di negara dan syariah. Lah ini regulasinya dengan lasip ini kira-kira ada solusi enggak, Ustaz? Biar kita dalam menjalankan program aman, nggak dikejar-kejar atau Mantigaan tadi Pak ya. Iya. Siap, Pak. Barangkali bisa ada sedikit pencerahan lah regulasi kita biar aman, atau bahkan lembaga-lembaga lain yang ingin dan sama-sama seperti Al-Furqan gitu loh. Oh, Masya Allah. Iya. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz Abdul Malik. Jadi memang di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tersebut ada dicantumkan pasal 38, yaitu setiap orang dilarang bertindak selaku amil zakat yang melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang. Memang ini ada larangan langsung dari undang-undang, Ustaz. Jadi memang berat kalau ada lembaga yang dia itu mengelola dana zakat tapi belum memiliki undang-undang, karena akan berbenturan dengan pelarangan ini. Konsekuensinya apa? Ada di pasal-pasal berikutnya, yaitu di pasal 41 kalau tidak salah, itu ada ancamannya di situ, bisa menjadi tindak pidana. Bahkan kalau sampai penyelewengan uangnya terjadi di lembaga ini, bisa jadi pidananya itu masuk ke money laundry atau bisa jadi pencucian uang atau tindak pidana korupsi, bisa jadi Pak, seperti yang pernah kasus terjadi di Aceh gitu, di salah satu daerah di Aceh seperti itu Pak. Memang benar harus punya legalitas. Jadi kalau tidak memiliki legalitas tersebut, di pasal 41 itu ada ancamannya berat sekali itu. Jadi na'udzubillah lah, mudah-mudahan kita tidak terkena dengan undang-undang. Jadi saya sangat bersyukur mendengar tadi pemaparan dari Ustadz Abdul Malik bahwasanya Al-Furqan ini sebenarnya sudah bagus secara kegiatan dan manfaat serta semangat untuk lebih bermanfaat kepada masyarakat. Memang untuk solusinya adalah bisa ada dua, yaitu bisa langsung mengurus las gitu kalau memang SDM-nya sudah siap. Tapi kalau misalkan SDM-nya belum siap, maka setidaknya bermitra dengan las-las yang sudah ada. Salah satunya mungkin bisa jadi pilihan adalah Lembaga Amil Zakat Solidaritas Insan Peduli. Seperti itu, kita bermitra, kemudian nanti kita berusaha bersama untuk melakukan penggalangan dana terkait zakat, infak dan sedekah di kaum muslimin, seperti itu. Jadi dengan demikian setidaknya memiliki legal atau dengan legal kemitraan tadi, jadi perpanjangan tangan dari lembaga-lembaga amil zakat atau lasip gitu. Jadi ada perpanjangan tangan sehingga ketika membuka donasi itu lebih nyaman Pak, karena kita nanti ada sistem yang dibuat untuk memudahkan serta tidak jauh melenceng dari hukum yang sudah ditetapkan oleh syariat dan oleh negara. Seperti itu Ustaz. Barakallahu fikum. Kira-kira aman nggak nanti donasinya? Atau mungkin sirkulasinya seperti apa nanti? Oh, aman sekali insya Allah Ustaz. Jadi kita buat nanti di MOU gitu kan. Jadi setiap dana yang masuk itu harus lewat lembaga yang resmi dulu. Jadi setelah masuk ke rekeningnya Lasip, baru nanti setelah itu kita berikan penyalurannya itu
sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti itu. Jadi lebih aman malah, dan itu lebih membuat hati kaum muslimin lebih tenang, karena di antara faidahnya juga Pak, kalau orang itu bayar zakat ke lembaga amil resmi, maka dia itu nanti memiliki kwitansi pembayaran zakat yang bisa diklaim untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Seperti itu. Jadi bisa kwitansi zakat, pembayaran zakat maksudnya, itu dimasukkan ke dalam tagihan pajak yang kena penghasilan, sehingga nanti akan mengurangi pajak tersebut. Itu Ustaz, barakallahu fikum. Yang menjadi pertimbangan kami juga itu kan untuk penggalangan donasi. Ini kan Lasip kan ada di Jawa Barat, sedangkan kita ada di Jawa Timur. Jangkauan untuk penggalangan donasi itu kan lingkupnya di Jawa Barat ini. Apakah bisa di Jawa Timur? Dan penyalurannya juga, kita kan ada di Jawa Timur ini, Ustaz. Ya, ini yang pernah kami tanyakan langsung ke salah satu anggota Basnas, perwakilan di bidang pendayagunaan ya, dan penyaluran. Waktu itu kami tanya persis sama, kalau seandainya kami mengajak untuk bermitra dengan kita, maka apa konsekuensinya? Nah, sebenarnya kita pernah mempertanyakan terkait masalah regulasi untuk zonasi itu. Jadi jawaban dari yang kita dapatkan gitu ya, bahwa untuk pengumpulan dana zakat itu tidak ada batasan Pak. Mau entah di luar negeri pun boleh, di Jawa, meskipun kita di Jawa Barat, orang mau mengumpulkan di Papua bisa saja, asalkan itu lewat digitalisasi. Jadi digital, program kita digital. Jadi kita misalkan buat program bersama, nanti akan ada kita lewat digital gitu kan. Jadi nanti masuk ke rekening kita. Jadi bukan kita langsung buat program-program yang langsung kita ketuk rumah masing-masing. Nah, kalau itu memang ada aturannya di situ. Jadi kalau kita maksudnya ketuk rumah, saya ini dari lembaga amil zakat dari Jawa Barat misal, kita ketuk rumah orang di Jawa Timur, kita ketuk langsung. Nah, itu yang memang kurang tepat. Nah, itu arti sebenarnya fungsi dari zonasi tersebut. Begitu juga penyaluran itu sebenarnya tidak ada pembatasan sebenarnya, jika dilakukan oleh muzaki itu mereferensikan tempat dia harus mengeluarkan dana zakatnya. Misal si A bayar zakat ke Lasip atau donatur dari Al-Furqan, Daksos Al-Furqan ingin bayar zakat ke Lasip. Ketika dia bayar zakat ke Lasip, dia referensikan, tolong dong dana zakat saya ini diserahkan ke kampung kami atau di daerah kami di Jawa Timur. Nah, dengan begitu maka uang yang sudah masuk ke kita di LAS ini, uang zakat, maka kita bisa kembalikan lagi ke daerah tersebut. Dan itu memang ada aturannya di dalam syariat. Sebagaimana kata Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau diperintahkan untuk apa? Untuk mendakwahkan tauhid terlebih dahulu. Baru kalau sudah mereka taat, ya orang-orang Yaman taat, diperintahkan untuk menjelaskan tentang sholat 5 waktu. Baru setelah itu kata Rasulullah SAW, kalau mereka taat di dalam sholat, maka kabarkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan untuk mengambil ta'khudhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Ambil zakat atau ambil uang mereka dari orang yang kaya dan dikembalikan ke orang-orang miskin di antara mereka lagi. Nah, itu di antara salah satu dalil bolehnya kita mereferensikan zakat. Wallahu ta'ala alam. Masyaallah. Menarik itu. Alhamdulillah. Jadi Ustadz Abdul Malik, ini pertanyaan untuk beliau nih, Ustadz Fandi ya. Iya. Kapan nih Daksos Al-Furqan bermitra dengan Lasip? Begitu juga dengan mungkin pertanyaan bagi yang lain, kapan ingin bermitra dengan Lasip?
Ya, ini sudah proses ini. Makanya Alhamdulillah. kami dari dakwah sosial mengundang beliau jauh-jauh dari Jakarta ini untuk memantapkan kerjasama ini. Kerjasama mitra dengan Lasip. Semoga ke depan kita benar-benar penggalangan donasi di Lasna Dakwah Sosial ini legal dan benar-benar sesuai dengan syariah dan hukum yang ada di negara Indonesia. Dan ini lagi proses launching, dan mudah-mudahan Allah beri kemudahan ke depannya untuk penggalangan donasi dan yang lainnya. Amin. Insya Allah kita juga di Lasip ingin scale up segera mungkin ya. Iya. Nah, mudah-mudahan Allah SWT mudahkan sehingga nanti di Al-Furqan bisa jadi kantor perwakilan kita. Amin, insya Allah. Insya Allah. Kira-kira nih Ustadz Irfandi dan Ustadz Abdul Malik, seandainya jadi kemitraan itu kira-kira apa sih agenda-agenda ke depan? Iya, jazakallah khairan Ustadz Puji ya atas pertanyaannya. Ini alhamdulillah ya, ada izin menambahkan tadi ada sedikit yang tertinggal. Jadi sebenarnya ketika orang itu ingin menggalang donasi, dana zakat, infak, sedekah atau donasi wakaf dan lainnya, tidak cukup hanya mendirikan badan hukum semisal PT atau yayasan. Ternyata di undang-undang kita itu ada lanjutannya atau bersinggungan dengan undang-undang yang lain. Ibarat kata, yayasan itu ya, kalau seandainya badan hukum non-profit semisal yayasan ingin menggalang donasi atau memanfaatkan bantuan dari kaum muslimin atau program-program donasi seperti tadi zakat, infak, sedekah atau wakaf, maka minimalnya punya salah satu dari 4 pintu. Ibarat kata yayasan ini rumah, maka minimalnya kalau ingin membuka program donasi, membuka salah satu dari 4 pintu. Yang pertama ya, yang non keagamaan ini ya, yang pertama dan kedua ini non keagamaan, yaitu lembaga kesejahteraan sosial namanya, nanti izinnya di Dinsos. Kemudian ada PUB, izin pengumpulan uang dan barang, ini juga izinnya di Kemensos ya, dan syaratnya harus memiliki LKS dulu kalau tidak salah, ini yang kami tahu. Kemudian kalau untuk yang keagamaan ada 2 juga, yaitu pertama zakat, infak, sedekah itu harus memiliki legalitas atau pintu namanya LAS, Lembaga Amil Zakat, yang nanti izinnya itu lewat Basnas dan Kemenak. Ya, kalau sekarang kalau tidak salah hanya di Kemenak ya. Kemudian ya ini tadi menurut PMA yang terbaru, Peraturan Menteri Agama yang terbaru. Lalu yang ketiga, yang kedua ya dari yang keagamaan ini, kalau ingin mengurus wakaf maka harus punya Badan Nazir Wakaf. Nanti izinnya ini di Badan Wakaf Indonesia. Jadi kalau tidak ada salah satu dari 4 pintu ini, maka hati-hati dalam membuka donasi ke luar ya, ke eksternal. Kalau dalam lingkup yayasan tersebut ya, atau untuk konsumsi khusus internal, maka mungkin bisa jadi masih dibolehkan ya. Ini hemat kami ya. Tapi kalau untuk keluar harus ada salah satu dari 4 pintu tersebut. Syukur-syukur kalau yayasan punya 4-4-nya seperti itu. Wallahu ta'ala. Nah, kemudian untuk program kemitraan kami dengan Yayasan Al-Furqan, khususnya di dakwah sosial Al-Furqan, insya Allah kita sedang merancang program yang minimalnya mencakup 5 pilar, Ustaz. Yang pertama itu program pilar kemanusiaan atau sosial ya. Ya, kemudian nanti ada pilar pendidikan, ada pilar dakwah dan advokasi, ada pilar kesehatan, dan terakhir ada pilar ekonomi. Ya, insya Allah nanti kita sedang menggarap masalah ini dengan Daksos Al-Furqan, insya Allah bersama Ustadz Abdul Malik. Seperti itu, Ustadz. Untuk kelebihan kita sebagai mitra, karena kan yang 8 asnaf itu kan ada amil itu, Ustadz.
Ya, itu salah satu kebijakan dari pribadinya LAS ya sebenarnya nanti masuknya di MOU. Jadi kalau untuk kita sebagai mitra tentunya nanti hak amil ini tergantung perjanjian dengan LAS. Tapi ada bagiannya catanya Ya hak ambil gitu. sesuai dengan diskusi nanti bagaimana baiknya. Tapi alhamdulillah dengan bermitra ya dia bisa mendapatkan persentase juga dari hak amil tersebut. Nah, nanti itu disampaikan beberapa persentasenya sesuai dengan kesepakatan yang diluangkan di MOU antara LAS dengan mitranya. Seperti itu, Pak. Nah, kalau ini juga perbedaannya Ustaz, mohon izin ya, perbedaan antara lembaga yang belum memiliki izin operasional dengan lembaga yang sudah memiliki izin operasional Ya, apa itu dalam bedanya, Ustaz? pengurusan LAS. Bedanya adalah kalau lembaga yang belum memiliki izin operasional, maka dia ini dianggap sebagai wakil dari para muzaki. Ini biasanya yang terjadi di panitia-panitia zakat yang ada di masjid. Nah, jadi konsekuensinya adalah kalau menjadi wakil tidak boleh mendapatkan hak amil atau dipotong operasional, nggak boleh dipotong dari dana zakat tersebut karena mereka bukan lembaga amil resmi seperti itu. Tapi kalau lembaga amil yang sudah resmi memiliki izin operasional, dia itu sudah boleh untuk mengambil hak amil yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha. Sesungguhnya zakat itu untuk fakir, miskin, dan amil. Apa amil itu? Yaitu yang mengelola dana zakat atau petugas-petugas zakat yang resmi dari pemerintah. Itu makanya kita boleh mengambil dana operasional untuk menggaji orang-orang yang nanti akan bekerja di lembaga amil zakat tersebut untuk kebutuhan-kebutuhan amil tersebut. Jadi sudah boleh dipotong dari hak amil tersebut. Nah, sehingga tidak membebani tidak membebani yayasan. Mungkin kalau yayasan punya lembaga amil zakat seperti itu. Masya Allah. Progresnya berarti cari mitra sebanyak-banyaknya Ustaz ya. Bismillah, karena kita ingin scale up, Pak. Kita ingin naik tingkat. Bismillah. Tingkat nasional ya. Tingkat nasional tentunya. Bismillah. Masya Allah. Doakan aja Ustaz ya. Amin, amin. Semoga dimudahkan, Ustaz. Baik, Ustaz. Tapi kan kenyataannya masih ada saja nih masyarakat atau kaum muslimin yang belum tahu apakah lembaga tersebut sudah resmi atau belum. Apakah dia sudah terverifikasi, tersertifikasi atau belum. Nah, apa resikonya, Ustaz? Seandainya masyarakat nih kaum muslimin membayar zakat itu kepada lembaga yang ternyata dia belum resmi. Apa, Ustaz? Taib. Jazakallahu khairan Ustaz Puji, barakallahu fiik. Sebenarnya resikonya lebih ke amil tersebut sebenarnya, lembaga tersebut, Ustaz. Kalau muzaki ada risikonya juga ya. Jadi gini risikonya, Ustaz. Kalau lembaga amil yang belum memiliki izin operasional ya, atau tadi sebagai wakil, kemudian muzaki bayar zakat ke mereka karena sebagai wakil tadi, maka dia ini harus segera membayar zakat dari sang muzaki karena sebagai wakil dari muzaki tersebut. Dan sang muzaki tidak boleh diam begitu saja. Harus memfollow up terus. Apakah uang zakatnya sudah langsung diterima oleh 8 asnaf yang ada? Karena kalau belum diterima oleh 8 asnaf yang ada, uangnya tadi, uang zakatnya, maka dia belum terhitung sebagai orang yang mengeluarkan dana zakat. Karena cuma wakil tadi, lembaga-lembaga ini, atau panitia-panitia zakat ini. Hanya sebagai wakil, dan muzaki ini belum tertunaikan kewajibannya berarti. Sampai uangnya tersebut sudah sampai kepada 8 asnaf yang ada. Tapi kalau lembaga amil zakat yang sudah resmi, kemudian datang muzaki bayar zakat, ketika uangnya sudah masuk atau diterima oleh lembaga amil tersebut, maka sudah tertunaikan kewajiban sah zakatnya. Seperti itu, Ustaz. Sehingga sang muzaki tidak perlu lagi mempertanyakan sudah masuk enggak
uang saya dikasih ke fakir miskin, ya tidak terlalu perlu lagi ya, karena memang yang penting dia sudah bayar zakat. Nanti tinggal tugas sebagai lembaga amil zakat ini yang harus benar-benar amanah dan transparan dalam penggunaan dana zakat, infak dan sedekah tersebut dengan cara melaporkan audit dan yang lain-lainnya kepada muzaki. Seperti itu Ustaz. Wallahu ta'ala alam. Baik pemirsa sekalian, dengan begini sedikit tercerahkan pada kita bagaimana tentang lembaga amil zakat atau yang kita kenal dengan LAS. Dan di sini kita bersama dengan LASIP, maka ajakan kepada pemirsa sekalian, kepada kaum muslimin dimanapun Anda berada, mari bagi yang telah memiliki kelebihan harta dan telah memenuhi nisab atau telah berkewajiban mengeluarkan zakat, semoga kami persilahkan untuk menyalurkan zakat ke lembaga-lembaga resmi zakat, dan khususnya mungkin ke LASIP atau ke mitra yang baru, yaitu ke Daksos Al-Furqon Al-Islami, insya Allah. Dengan begini mungkin obrolan kita cukup saja. Masya Allah, jazakallah khairan, cukup sekali, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam Amin, kesempatan, amin, atau amin. mungkin mudah-mudahan Ana bisa berkunjung nih ke LASIP suatu Masya saat Allah, nanti. silakan. Kantor LASIP selalu terbuka untuk Masya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Nah, Baik pemirsa, baik Ustaz, kita akhiri pertemuan ini baik. dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, asyhadu astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqon TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.